melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, langkah pertama adalah persiapan alat. Berikut ini adalah alat-alat yang harus disiapkan saat melakukan pemeriksaan fisik bayi. Alat-alat disusun sedemikian rupa agar ergonomis atau mudah dijangkau saat akan dipakai. Semua alat dicek apakah sudah lengkap atau belum, dan juga dicek untuk fungsi dari masing-masing alat. Pengukur tinggi badan juga dicek untuk fungsinya. Letakkan kain yang bersih dan hangat di atas timbangan, kemudian seluruh permukaan kain harus berada di atas timbangan, lalu lihat apakah jarum penunjuk berada di angka 0. Jika tidak, sesuaikan. Lalu buka kembali agar langsung dapat dipakai untuk menimbang. Kemudian pakai APD dan cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir memakai sabun, atau opsi lain adalah memakai hand sanitizer. Pakai sarung tangan pada kedua lengan dengan memperhatikan prinsip bersih. Setelah itu, baringkan bayi di tempat pemeriksaan, kemudian buka baju bayi untuk memulai pemeriksaan awal. Dede, assalamualaikum, selamat siang. Sebentar ya, kita buka dulu bajunya, mau diperiksa dulu ya. Mamahnya ada di sini. Bagus ya Bu ya. Ini berat bayinya ini proporsional ya, antara badan, kemudian ekstremitas dan juga kepalanya. Besarnya juga sedang ya Bu ya, nggak terlalu besar, nggak kecil. Nangisnya ini aktif sekali, keras ya. Warna kulitnya juga kemerahan. Oke, kita ukur dulu ya suhunya. Oke, sebentar ya, kita ukur sampai bunyi. Pada saat penimbangan berat badan, buka seluruh baju dan juga kenakan kain yang sudah dipersiapkan. Pastikan seluruh badan bayi dan seluruh kain penutup berada di atas timbangan. Saat pengukuran panjang badan, pastikan tumit bayi lurus dan juga kepala tidak fleksi atau menekuk, dan pastikan kepala berada di angka 0. Lanjutkan pemeriksaan kepala. Ya, kepalanya ini bentuknya bulat ya Bu ya, simetris, tidak ada cekungan, tidak ada cembung. Coba kita cek ya Bu ya. Kemudian ini belum ada rambutnya ya Bu ya. Ya, kita pastikan. Nah, sampai belakang ini memang tidak ada bagian yang cembung ataupun cekung. Oke, ubun-ubun depannya dan ubun-ubun belakang ini datar. Sutura sagittalisnya juga bagus, tidak ada molase. Sebentar ya sayang. Kita ukur lingkar kepala. Bentar sayang. Ya, sekarang mata ya, mata simetris kanan dan kiri, bentuknya tidak exophthalmos ya, berarti bagus. Kemudian dilihat nih di skleranya putih, tidak ada perdarahan pada kornea.
Oke, kita cek konjungtivanya juga merah muda, bagus ya. Jarak antara kantus dalam mata ini kurang dari 2,5 cm. Kita cek untuk refleksnya. Ya, kita sentuh ujung di kelopak luar, ini mengedip dua-duanya, bagus, berarti refleksnya. Oke, cek refleks pupil, sebentar ya Bu, Dede, sebentar ya. Oke, bagus Bu, ini dedeknya pupilnya mengecil saat dilewati oleh cahaya. Kemudian kita cek refleks glabella, punten ya, diketuk sebentar, mengedip ketukan pertama, ketukan kedua tidak mengedip, ketukan ketiga tidak mengedip. Oke, sekarang kita akan lihat di telinga. Telinga simetris kanan dan kirinya, kemudian tidak ada kelainan bentuk juga. Ya, di telinganya bersih ya Bu ya. Ini tidak ada kotoran ataupun tanda infeksi ataupun darah. Lalu antara telinga ini dengan mata kita cek untuk kesejajarannya. Bisa kita lihat di sini ya Bu ya. Daun telinga ini lebih tinggi dibandingkan kantus luar mata. Sekarang kita lihat hidung. Di hidung warnanya normal, kemerahan, kemudian tidak ada PCH atau pernapasan cuping hidung. Sebentar sayangku. Ya, di hidung juga tidak ada perdarahan, tidak ada tanda infeksi ataupun tidak ada sekret ya. Lalu bibirnya ini simetris antara kanan dan kiri. Dedenya menguap, pas ya, kita lihat ya. Pada saat menguap ini bisa dilihat di dalamnya mukosa mulutnya dan bibirnya ini warnanya kemerahan, tidak ada sumbing baik di bibir maupun di palatum. Kita cek refleksnya, refleks routingnya ini bagus, dedenya mencari ya ke arah sentuhan. Lalu Bu, untuk refleks sucking dan refleks swallowingnya nanti kita lihat saat dedeknya menetes, begitu ya. Oke. Ini dede, sekarang leher. Lehernya ini simetris, coba saya gerakan ya, sebentar ya. Oke, ke atas, ke kanan, ke kiri. Dedenya tidak nangis, tidak meringis, artinya tidak ada kelainan pada tulang leher. Kita cek kelenjar getah beningnya, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, kita cek refleks tonic neck. Pemeriksaan pertama dengan cara menelungkupkan bayi dan tangan bayinya dikedepankan, kemudian lihat reaksi kepala. Cara kedua adalah dengan cara mengangkat tubuh bayi, lalu perhatikan reaksi kepala. Dan cara yang ketiga adalah dengan membalikkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri dan lihat reaksi tangan. Ya, sekarang kita cek dada ya setelah leher. Oke, bentuk dadanya ini normal ya, seimbang dan seirama pada saat bernapas, kemudian tidak ada retraksi juga. Puting susunya sudah terbentuk kanan dan kiri, dan ini tidak ada pengeluaran ya. Sebentar deh, kita ukur dulu lingkar dadanya. Kita lihat ya. Oh, bagus. Lalu lakukan auskultasi. Untuk paru-paru dilakukan auskultasi di kanan dan kiri dada bayi, ICS 1 dan 2. Kemudian frekuensi nafas kita hitung 1 menit di dada kanan. Lalu untuk jantung kita dengarkan di dada kiri frekuensinya dan juga irama jantung. Lakukan pengukuran lingkar dada mulai dari pertengahan dada melingkar ke bawah ketiak lalu kembali ke depan.
lakukan pemeriksaan tangan. Tangannya simetris, kanan dan kiri, juga proporsional. Coba ya, kita gerakan dulu ke atas, ke bawah, menjauhi, mendekati. Dedeknya tidak nangis ya, dan tidak meringis, artinya tidak ada tanda nyeri. Jumlah jarinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cek refleks grasping. Ini refleks graspingnya positif, bagus ya. Oke, kita ke refleks morok dulu sebentar ya Bu. Dedeknya dikejutkan dulu oleh saya ya. Sebentar ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Sekarang saya akan cek di perut. Perutnya datar, tidak cembung atau tidak cekung. Kebetulan tali pusatnya juga ini sudah puput, tidak ada perdarahan ataupun tidak ada tanda infeksi gitu. Nah, sekarang kita lihat perutnya bagus ya, datar, tidak cembung ataupun tidak cekung. Nangis kedinginan. Pada saat menangis tidak ada penonjolan di area tali pusat. Dan tali pusatnya juga ini sudah puput ya, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi ataupun perdarahan di tali pusat. Bentar ya, tuh mumpung dedenya berhenti nangis ya, kita cek dulu. Bagus, bising ususnya. Sebentar ya, kita papas dulu, ini tidak ada bagian yang teraba keras ya, seperti itu. Ya, kita ke kemaluan Dede. Aduh, ini penisnya kita coba dilihat dulu. Kita buka tarik preputiumnya. Bagus, sudah bersih. Penisnya ujungnya ada di tengah dan di ujung ya, lubangnya. Kemudian skrotumnya kita raba dua-duanya. Sudah ada testis di dalam dua skrotum. Lalu kita ke kita lihat ya kakinya. Bentuknya simetris, proporsional antara kanan dan kiri. Kemudian kita gerakan ya, gerakan ke atas, ke bawah, menjauhi, mendekati. Dedeknya tidak ada meringis atau tidak nangis, berarti tidak nyeri. Kita cek bunyi klik untuk pemeriksaan panggul. Tidak ada bunyi klik juga. Kemudian kita lihat dari kakinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus ya Dedek ya. Garis-garis di telapak kaki juga jelas di dua-duanya. Oke. Ini jari-jarinya mengkerut saat dilakukan refleks plantar. Saya lakukan tonik labirin. Oke, bagus, ada tahanan ya saat dijatuhkan. Diangkat, disentuhkan ke yang datar. Bagus, ada reaksi seakan-akan akan berjalan. Oke, kita tengkurapkan. Refleks crawlingnya juga bagus, tangannya ke depan ya, dan juga kakinya menekuk seperti akan merangkak. Lalu di tulang punggung, ini tulang punggungnya tidak ada benjolan atau cekung, tapi kita raba, kita pastikan tidak ada cekungan ataupun benjolan. Lalu kita cek refleks dalam. Di sini bagus refleks dalamnya, pinggangnya menekuk ke arah dalam saat disentuh di bagian sisi punggung. Anusnya ini sudah berlubang dan sudah BAB. Warna kulitnya ini tadi kemerahan ya Bu ya. Terus ada vernik tadi di lipatan-lipatan paha. Kemudian lanugonya tadi di punggung ada dan di wajah, tapi tidak ada tanda lahir, adapun di pantat bercak mungut. Sudah seperti itu ya Bu ya. Untuk pemeriksaannya kita selanjutnya akan pakaikan baju kembali.